Film menceritakan perjalanan spiritual seorang ateis asal Amerika yang difitnah membunuh kekasihnya dan dijebloskan di penjara. Di dalam penjara, ia berteman dengan seorang muslim bernama Aiman, sehingga pada akhirnya perjalanan spiritual tentang makna hidup, takdir, dan kebaikan ia pelajari dan menjadikannya mengenal Tuhan. Film dibuka dengan adegan seorang wanita yang sedang dikejar-kejar polisi Arab. Saat melarikan diri, suara tembakan terdengar dan ia pun meninggal. Scene selanjutnya memperlihatkan seorang laki-laki bernama Frank sedang diinterogasi polisi dan dipermalukan sebelum dimasukkan ke dalam selnya atas dugaan pembunuhan terhadap kekasihnya. Saat masuk ke dalam selnya, ia bertemu dengan Aiman, seorang muslim asal Prancis yang menjadi teman satu selnya. Frank menanyakan kenapa masih berdoa kepada Tuhan, sedangkan Tuhan menaruh Aiman di sini. Aiman pun dengan besar hati menjawab, takdir dan rencana Tuhan memiliki makna di dalam kehidupannya, karena proses untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya, Frank didatangi kuasa hukumnya. Ia mengatakan kepada Frank, hakim terlalu terburu-buru mengambil keputusan dan menjatuhi vonis 20 tahun terhadap Frank. Karena merasa ada yang janggal dalam kasus ini, pengacara berjanji dan akan membantu Frank dalam kasus ini. Suasana penjara siang hari di mana para narapidana dipekerjakan di tempat pekerjaannya. Frank bertemu dengan preman penjara itu yang bernama Gary. Mereka berkenalan, akan tetapi sambutan Gary kurang ramah kepada Frank. Di saat jam istirahat, para napi muslim sedang melakukan ibadah sholat. Kepala sipir penjara menyapa dan mengejek mereka. Di tempat lain, Frank didatangi Gary. Dia menawarkan perlindungan kepada Frank, asal Frank mau menuruti kemauannya, karena Gary pecinta sesama jenis dan dia menyukai Frank. Dia memberikan sesuatu barang kepada Frank. Keesokan harinya, Frank menghubungi temannya di Amerika, meminta bantuan agar menyelidiki kasusnya yang dianggapnya janggal. Hari-hari Frank di penjara. Ketika malam hari menyendiri dalam tangisnya, Aiman mencoba menyapa, tapi Frank tak menghiraukannya. Frank kembali ke flashback, di mana momen bertemu pertama kalinya dengan kekasihnya yang diketahui bernama Sarah di toko roti. Mereka berkenalan. Sarah memperkenalkan diri sebagai seorang koki makanan Timur Tengah. Ternyata Sarah tidak sendiri, dia bersama adiknya, dan akhirnya mereka saling bertukar nomor telepon. Beberapa hari kemudian, Frank dan Sarah berkencan di sebuah kafe, dan mereka pun menjadi semakin dekat, menghabiskan malam bersama. Flashback pun selesai. Kembali di penjara, saat para narapidana sedang melakukan ibadah, Aiman berbicara dengan salah satu narapidana seorang teroris yang bernama Saud, yang sedang menyusun rencana jahat dan mengajak Aiman. Akan tetapi, Aiman menolaknya. Kembali ke selnya, di mana Aiman dan Frank berada, kepala sipir botak menghampiri mereka dengan membawakan surat dari keluarga Aiman. Akan tetapi, kepala sipir merobek surat itu di depan Aiman. Setelah itu, mereka berdua terlibat obrolan, sehingga komunikasi terjalin antara mereka.
dan mereka bicarakan adalah ajakan dari Saud, yaitu napi teroris tadi. Dan Aiman menceritakan bahwa Saud adalah seorang teroris yang memiliki rencana jahat. Dan Aiman menjelaskan tidak semua orang pemeluk Islam menjadi teroris seperti Saud. Ia hanya menghargai sesama manusia hidup berdampingan di penjara. Di ruang kepala sipir, ia berbicara dengan pengawas CCTV bahwa ia tidak menyukai semenjak Frank datang ke penjara, ia tidak bisa mendapat uang lebih karena penjara diperketat. Di sini diketahui kepala sipir ini adalah polusi korup. Keesokan harinya, saat makan siang, ia bergabung dengan narapidana Arab karena dia teman Aiman. Akan tetapi setelah itu, mereka mengancam Frank, ingin menggorok lehernya dengan alasan ternyata Sarah adalah salah satu anggota jaringan teroris dari mereka. Akan tetapi, Frank menjelaskan ia tidak pernah membunuh istrinya karena istrinya adalah hal yang paling berharga darinya. Apapun latar belakang istrinya yang tidak ia ketahui, Frank pun menangis. Di lain tempat, Gary menemui kepala sipir. Ia memberikan sesuatu dan sepertinya kepala sipir ada persekongkolan dengan Gary. Di lain waktu, Frank bertemu dengan temannya, menceritakan hasil penyelidikannya. Ia mengatakan kasusnya berhubungan dengan hakim yang korup dan perdana menteri. Teman Frank satu lagi dikejar oleh orang misterius dan mendapati ia dibunuh ketika sedang dalam investigasi kasus yang menimpa Frank. Ternyata kasus ini berhubungan dengan profesi Frank sebagai seorang wartawan yang terlalu berani. Setelah selesai mengobrol bersama temannya, Frank kembali ke selnya. Ia mendapati Aiman sedang dipukuli oleh kepala sipir. Di ruang pekerjaan, Frank mencoba bertanya kepada Aiman apa yang terjadi. Frank membantu Aiman mengobati di jari Aiman. Dan akhirnya mereka mengobrol tentang masing-masing. Frank bercerita dia seorang jurnalis. Karena seringnya ia melihat Aiman berdoa, ia menanyakan apakah Aiman terlahir seorang muslim. Akhirnya Aiman menceritakan kisahnya. Ia kehilangan seluruh anggota keluarganya dan dituduh seorang teroris hanya karena penampilannya dan lingkungan sekitarnya. Frank menjadi bersimpati dengan Aiman atas kesabaran dan keikhlasan Aiman. Dan itulah alasan Aiman menjadi seorang mualaf pada saat itu. Ketika sedang mengobrol, tiba-tiba datang kepala sipir yang membentak mereka karena belum waktunya istirahat. Kembali dengan flashback, di mana kemesraan Frank dengan Sarah, kehidupan mereka sangat bahagia dan harmonis. Tapi ketika mereka akan melakukan hubungan, Sarah tersadar bahwa itu belum boleh dilakukan. Sebelum menikah, sesuai keyakinan yang dianut oleh Sarah, yaitu Muslim. Hari demi hari mereka semakin mesra, dan Frank mengunjungi keluarga Sarah dan menyuruh mereka untuk cepat menikah. Akan tetapi, Frank merasa belum siap hingga membuat Sarah kecewa. That's not what I mean. But we both know marriage is a big commitment. Kembali di penjara, Frank didatangi pengacaranya lagi, mengabarkan Bobby, temannya kecelakaan saat perjalanan yang aslinya kita tahu dia dibunuh oleh seseorang. Frank sangat shock dengan kejadian itu karena temannya yang membawa bukti hasil investigasi tentang kasus-kasusnya dan hakim yang memvonisnya adalah hakim korup dan memiliki kepentingan lain dalam kasusnya.
Frank menjadi depresi dan seolah menjadi gila saat meratapi nasib semua kejadian yang menimpanya, sehingga ia diisolasi. Di saat para napi muslim sedang beribadah, tiba-tiba kepala sipir mengusir mereka dan mengancam akan menutup tempat ibadah di dalam penjara. Keluar dari ruang isolasi, Frank menemui Aiman. Frank mengatakan ia memiliki rencana kabur dari penjara dan membutuhkan bantuan Aiman. Akan tetapi, Aiman menolaknya. Frank lalu pergi menemui Saud, napi teroris, dan berbicara empat mata dengan Saud. Ia bercerita, negaranya meninggalkannya dan tidak memberi keadilan padanya, dan hakim korup yang memberi vonis padanya. Ia ingin balas dendam, meminta bantuan geng Saud, dan Frank akan membayarnya. Tapi geng Saud menolaknya. Frank frustasi dan depresi karena tidak ada seorang pun yang mau membantunya. Dia putus asa dan berusaha mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri sendiri. Frank kembali mengingat ketika ia sudah siap untuk melamar Sarah dan mengajaknya untuk menikah. Ketika ia ingin memasangkan cincin lamaran, tiba-tiba petugas keamanan Arab mempergoki mereka dan mengatakan mereka melanggar norma negara Arab yang melarang berduaan di malam hari dan menanyakan bukti pernikahan. Frank mencoba berdamai dengan para petugas dengan menjelaskan alasannya, dan Sarah juga berusaha memberi uang pada para petugas. Akan tetapi, petugas tidak menghiraukan mereka karena mengetahui Frank warga Amerika. Dan keributan pun terjadi di antara mereka. Akhirnya, Frank dan Sarah dikejar-kejar petugas. Saat dalam pengejaran, terdengar suara tembakan terdengar. Dan terlihat Sarah terkapar. Frank mencoba menolongnya, akan tetapi para polisi itu malah menangkap Frank dan melemparkan tuduhan pembunuhan terhadap Frank. Dan setelah itu, Frank tersadar. Ia membatalkan niatnya untuk bunuh diri. Tiba-tiba, Aiman mendatanginya. Aiman menasihati Frank, dan ia membuka pandangan Frank tentang hidup. Perlahan, Frank mulai tertarik mempelajari Islam. Dia belajar membaca Al-Quran, dan Aiman menjadi sahabat baik baginya. Di lain hari, Saud menghampiri Frank dan mengajak bekerja sama untuk melarikan diri. Dengan imbalan, Frank mau bergabung dengannya. Tapi Frank memiliki rencana sendiri dengan Aiman. Hari demi hari, Frank semakin tekun belajar tentang agama. Pada siang hari, saat kamar mereka digeledah oleh kepala sipir menemukan minuman beralkohol di bawah tempat tidur mereka, dan Aiman dibawa dan dipukuli oleh kepala sipir karena kedapatan membawa barang dari luar, dan menginterogasi Aiman tentang semua rencana pelarian para napi. Akan tetapi, ternyata itu hanya pengalihan. Di selnya, Frank telah memasang jebakan. Saat itu, Frank berdoa kepada Tuhan tentang keselamatannya. Sesaat, kepala sipir mendatangi sel Frank. Dan tidak disangka, saat kepala sipir masuk ke dalam sel Frank, jebakan dengan minuman beralkohol yang sudah disulut api mengenai kepala sipir dan terbakar. Akan tetapi, ternyata Saud telah dijebak Frank dan Aiman karena mengetahui
Saud teroris yang sangat berbahaya. Without you. Ketika Frank mengajak Aiman untuk kabur, Aiman menolaknya. Menurutnya, atas semua kesalahannya di masa lalu, ia ingin menjadikan penjara sebagai tempat untuk ia lebih baik dan penebusan dosanya. Frank berhasil kabur. Ia mengendarai mobil yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh para kelompok. Kebaikan hati Aiman yang tidak tega melihat keadaan kepala sipir, yang walaupun dia sering dianiaya, Aiman tetap menolongnya. Frank menelpon pengacaranya. Ia mengabarkan kemana ia akan menuju. Ternyata Frank menuju ke rumah hakim yang korup untuk membuka fakta kebenarannya dengan mengancam menodongkan pistol pada hakim. Polisi sudah datang mengepung Frank yang datang bersama pengacara Frank. Frank merekam pembicaraan mereka. Menyadari kebenarannya, pengacara Frank bergegas ingin menyelamatkan Frank. Ketika Frank ingin menembak hakim itu berkata bahwa dirinya seorang muslim. Mengetahui hakim seorang muslim membuat batin Frank bergejolak dan berkata, ketika manusia di dunia ini tidak bisa menghukummu, hukum Tuhan kelak akan lebih kejam daripada di dunia. Semuanya terlambat. Frank tertembak. Akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Dengan terbukanya kebenaran, ia tidak bersalah. Film ditutup ketika Aiman sudah bebas. Ia mengunjungi makam Frank dan membacakan surat Yasin untuk sahabat terbaiknya. Aiman mengingat saat-saat di mana kebersamaannya dengan Frank. Ketika Frank mulai tekun sholat, belajar agama, dan sangat tekun membaca Al-Quran, membuat Aiman meneteskan air mata. Dan film pun berakhir.